Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah atau kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pendahuluan prinsip yang pertama, yaitu mengenal Allah. Pendahuluan prinsip yang pertama, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, I'lam rahimakallah, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasannya setiap muslim, laki-laki dan perempuan, wajib ta'allumu hadhil masail tsalathi wal 'amalu bihin, mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Al-ula, masalah yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Sesungguhnya Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus seorang rasul kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, maka barang siapa yang mentaatinya masuk surga. Wa man 'asahu dakhala an-nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang menyaksikan kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun rasul, yaitu Musa. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada Rasul itu, yaitu Musa, sehingga kami menyiksanya dengan siksaan yang sangat keras. Ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Sesungguhnya Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun ketika dia diibadahi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, baik yang dijadikan sekutu malaikat yang dianggap dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah.
Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid hanyalah milik Allah, maka janganlah sekali-kali berdoa kepada seorang pun selain kepada Allah. Ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula, sesungguhnya barang siapa yang mentaati Rasul, wa wahhadallaha, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Tidak boleh mencintai dan menolong, tidak boleh berloyalitas kepada siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun dia kerabat yang paling dekat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak mendapati siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berloyalitas kepada siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu Allah tetapkan dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Allah mendukung mereka dengan kekuatan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah hanya merekalah orang-orang yang beruntung. Penjelasan Samahatul Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. 3 masalah ini termasuk permasalahan-permasalahan yang paling penting. Permasalahan pertama, sesungguhnya Allah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Permasalahan kedua, sesungguhnya Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun ketika diibadahi. Dan permasalahan ketiga, barang siapa yang mentauhidkan Allah dan mentaati Rasulullah tidak boleh mencintai dan menolong siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya. 3 permasalahan ini termasuk permasalahan yang paling penting yang terkait dengan tauhid dan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, Allah tidak menciptakan mereka sia-sia, cuma-cuma dan tidak ada gunanya. Tetapi Allah menciptakan mereka untuk perkara yang sangat agung dan untuk kebijaksanaan yang sangat besar.
Di dalam kebijaksanaan yang sangat agung dan sangat besar itu terdapat kebahagiaan mereka. Dan di dalamnya terdapat keselamatan mereka. Perkara yang sangat agung itu adalah agar mereka beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku saja. Peribadahan kepada Allah ini yang mana makhluk Allah perintahkan untuk mengerjakannya di dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum." Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Di dalam firman-Nya Ta'ala di surat Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Di dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Di dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala surat Az-Zumar ayat 2, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan di dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan di dalam firman-Nya surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Di dalam ayat-ayat yang sangat banyak Allah memerintahkan di dalamnya untuk beribadah. Beribadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan mengkhususkan ibadah hanya untuknya. Di antaranya doa, takut, berharap, tawakal, raghbah. Raghbah itu berharap, rahbah itu takut. Salat, puasa dan selain itu. Oleh karena itu, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi Jalla wa'ala, bukan semua selainnya. Termasuk ibadah itu adalah mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Sebab mengerjakan perintah-perintah yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya perintahkan dan menjauhi larangan-larangan yang Allah larang dan Rasul-Nya larang, semuanya ini termasuk ibadah. Dan inilah Islam, inilah agama, inilah iman, dan inilah petunjuk. Maka kamu tidak sholat kecuali hanya karena Allah. Kamu tidak ruku' kecuali hanya kepada Allah. Kamu tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Kamu tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kamu tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Serta selain itu dari ibadah-ibadah. Adapun meminta tolong kepada orang yang ada lagi mampu terkait perkara yang dia mampu kerjakan, maka ini bukan ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kisah Musa di surat Al-Qasas ayat 15,
fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Maka orang yang dari golongan Musa meminta bantuan kepada Musa untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Sebab sesungguhnya Musa mampu untuk membantunya. Adapun berdoa kepada orang yang mati, berdoa kepada orang yang tidak ada di hadapan kita, yang tidak mendengar pembicaraanmu, atau berdoa kepada berhala atau jin atau pohon-pohon serta selainnya, maka ini adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan ia adalah syirik besar yang mana Allah Ta'ala berfirman tentangnya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, sungguh terhapus dari mereka apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 48 atau ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan menyekutukannya dan mengampuni selain itu untuk siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad dan kepada rasul-rasul yang sebelummu, la in asyrakta, sungguh jika kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, sungguh amalanmu benar-benar terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, untuk mentaatinya, dan untuk meninggalkan bermaksiat kepadanya. Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan semua perkara yang telah berlalu, dan menurunkan kepadanya Al-Quran untuk hal itu, agar kita istiqamah di atas petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, agar kita mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, dan agar kita menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dengan bimbingan Muhammad Rasulullah SAW, penutup para nabi dan para rasul. Beliau datang untuk mengajarkan kepada manusia agama mereka. Maka beliau penutup para nabi, imam mereka, dan yang paling utama dari mereka. Maka barang siapa yang mentaati Rasul ini dan istiqamah di atas agamanya, maka untuknya surga. Dan barang siapa bermaksiat kepada Rasul ini dan menyimpang dari agamanya, maka untuknya neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Muzammil ayat 15, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang menyaksikan kalian, yaitu menyaksikan amalan-amalan kalian yang dia saksikan. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Nabi Muhammad juga rasul
alaihi salatu wassalam juga diutus sebagaimana Musa diutus alaihi salam. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada Rasul itu, yaitu kepada Musa. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Lalu kami menyiksanya dengan siksaan yang sangat keras, yaitu kami menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang sangat keras di dunia, ditenggelamkan di dalam lautan, dan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Masalah yang kedua tidak lain sesungguhnya adalah pelaksanaan untuk masalah yang pertama, yaitu hendaknya kamu mengetahui bahwasanya Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun ketika dia diibadahi, sebagaimana sesungguhnya hanya Allah yang Maha menciptakan, Maha memberi rizki, Maha menghidupkan, Maha mematikan, yang menciptakanmu dan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadamu, maka dia tidak ridha, maka dia subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dari makhluk, baik nabi yang diutus, malaikat yang dianggap dekat dengan Allah, ataupun selain keduanya, sebab ibadah hak milik Allah semata. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sebab menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Sungguh terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, dan larangan dari beribadah kepada selainnya. Oleh karena itu kamu mengumpulkan dua perkara. Perkara pertama, maka kamu mengimani bahwa hanya Allah yang Maha menciptakan, Maha memberi rizki, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Dan perkara kedua, kamu mengimani bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi, termasuk ibadah menyembelih, sholat, berpuasa, serta selain itu dari ibadah-ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian adalah ilah yang maha satu, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang maha satu. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Jin ayat 18, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.